Salam jumpa para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Hari ini bahagia rasanya kita dapat berjumpa kembali dalam program atau channel Inspirasi Sabda Allah hari ini. Edisi hari Rabu tanggal 24 November tahun 2021. Bersama saya Pastor Edi Octavianus Kaniu. Para sahabat yang terkasih, mari kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih dalam surga, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan kepada kami sejenak membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kami percaya Engkau akan mengutus Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, hingga kami dapat dengan hati yang jernih membaca dan merenungkan sabda-Mu ini dengan iman yang penuh kepadamu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, pendasaran permenungan kita pada hari ini yakni dari Injil Lukas pasal 21 ayat 12 sampai dengan 19. Mari kita membacanya bersama-sama. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Demikianlah Injil Tuhan. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, kalimat penutup dalam Injil hari ini kiranya merupakan ajakan permenungan bagi kita bersama-sama. Dalam perikopa itu, kalimat penutupnya bisa menjadi kata kunci yang terus-menerus akan senantiasa kita ingat dan bahkan dengan sepenuh hati kita lakukan dalam kehidupan iman kita. Bertahan menjadi cara dan sikap yang bisa dilakukan oleh siapapun terhadap apapun atau situasi apapun yang terjadi. Dalam hal ini, bertahan menjadi sebuah sikap rohani sekaligus jasmani untuk memperoleh keselamatan yang kita harapkan bersama-sama. Bertahan bukan hanya sekedar strategi, tetapi merupakan sebuah doa, bahkan menjadi sebuah keutamaan dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Para sahabat insan yang dikasihi Tuhan, ibarat dalam sebuah pertandingan, strategi menyerang menjadi andalan setiap tim atau setiap kelompok. Serangan-serangan yang bagus akan mematikan lawan dalam sebuah pertandingan. Namun, pelatih yang handal tidak akan pernah hanya mengandalkan sepenuhnya serangan-serangan tajam dari penyerang-penyerang melalui strategi-strategi tersebut. Pelatih yang tahu memprediksi dengan baik apa yang akan diharapkan terjadi dalam pertandingan tersebut, itu adalah juga pasti akan memperkuat sistem pertahanan mereka. Pelatih itu pasti akan sekuat apapun juga akan memperoleh kekuatan pada saat pertahanan dari tim itu dapat baik atau dapat diandalkan. Para sahabat insan yang dikasihi Tuhan,
konteks dalam Injil yang kita dengarkan pada hari ini sepertinya mengajak kita untuk juga menyiapkan pertahanan yang paling kuat di dalam diri kita. Saat terakhir adalah saat kita akan diserang habis-habisan, saat iman dan pengharapan kita sungguh-sungguh diuji. Bagaimana tidak? Tentu saja, pengalaman-pengalaman hidup sampai saat ini, kita pasti tidak akan menutup mata kita bahwa kita menghadapi juga tantangan-tantangan dan kesulitan-kesulitan hidup saat ini. Bencana di mana-mana yang membuat kita merasakan was-was. Situasi pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir, yang kadang-kadang juga harus dalam diri kita membentuk sebuah pertahanan untuk dapat melewati tantangan dan kesulitan-kesulitan tersebut. Belum lagi kesulitan-kesulitan yang kita atau tantangan-tantangan yang kita hadapi secara pribadi dalam kehidupan kita bersama-sama. Hampir setiap orang beriman pasti mengalami tantangan-tantangan tersebut, mengalami kesulitan-kesulitan dalam perjuangan hidupnya. Yesus Tuhan kita pun sebagai manusia pada saat ia masih berada bersama murid-muridnya juga mengalami tantangan seperti itu. Tapi para sahabat yang insani yang dikasih Tuhan, apakah Tuhan kita Yesus Kristus lari dari tantangan tersebut? Apakah Tuhan kita Yesus Kristus turun dari salib? Tentu saja dengan tegas kita mengatakannya tidak. Para sahabat insani yang dikasih Tuhan, Tuhan kita dapat bertahan sampai kesudahannya karena persis seperti yang dikatakannya di dalam Injil, bahwa hal itu justru akan menjadi kesempatan baginya untuk memberikan kesaksian tentang iman yang teguh berhadapan dengan dinamika perjalanan kehidupan iman dalam berbagai macam kesulitan dan tantangan-tantangan yang ada di dalam kehidupan iman tersebut. Itulah saat di mana kita ditantang untuk tetap bertahan saat kita berhadapan dengan kesulitan-kesulitan atau saat kita berhadapan dengan kesusahan-kesusahan, perjuangan-perjuangan berat di dalam kehidupan kita, menghadapi aneka macam hal yang terjadi saat ini. Iman kita ditantang untuk tetap bertahan. Syaratnya tentu saja adalah membangun pertahanan yang kokoh di dalam diri kita, membangun pertahanan yang kokoh di dalam iman kita. Kalau kita berjuang sendiri saja, mengandalkan kekuatan diri sendiri saja, maka tentu saja hal itu tidak akan maksimal untuk memperkuat pertahanan kita. Nah, sebagai orang beriman, tentu saja kita selalu diingatkan bahwa ada satu kekuatan yang ada di dalam hidup iman kita yang mampu membuat pertahanan kita semakin kuat, yakni adalah Yesus Kristus sendiri. Dia adalah sumber pengharapan dan sumber kekuatan bagi kita. Pada saat kita menghadapi aneka macam tantangan, pada saat kita menghadapi aneka macam pergulatan, pada saat kita menghadapi aneka macam kesusahan dan perjuangan-perjuangan hidup yang berat, tentu saja Tuhan kita Yesus Kristus adalah sumber dari pertahanan kita atau kekuatan kita yang akan menghasilkan bagi kita sebagai orang beriman kekuatan untuk menghadapi berbagai macam tantangan, cobaan, kesulitan dalam perjalanan kehidupan iman kita. Pertanyaannya tentu saja sederhana. Apakah kita sanggup bertahan? Para sahabat insani yang dikasih Tuhan, tentu saja kita meminimalisir segala pesimis yang ada, yang nampak pada saat orang telah menyerahkan diri dan telah menjadikan Kristus sebagai sumber kekuatan dan pertahanan tersebut. Mungkin orang masih berpikir, jangan-jangan baru saja ide-ide atau pemikiran-pemikiran kita yang bagus untuk mengembangkan diri kita, untuk mengembangkan keluarga kita, untuk mengembangkan usaha kita, itu akhirnya menjadi mentah, akhirnya menjadi sia-sia karena kita sudah merasa putus asa, kita sudah merasa khawatir. Para sahabat insan yang dikasih Tuhan, tentu saja melalui bacaan pada hari ini, sekali lagi kita diajak untuk
dapat memperkuat pertahanan kita berhadapan dengan situasi-situasi hidup, tantangan-tantangan hidup, baik dari diri kita sendiri maupun dari luar diri kita. Menghadapi keprihatinan tersebut, kita tidak lari dari kesulitan tersebut, tetapi kita harus kuat bertahan di dalam iman kita, dan sumber pertahanan kita adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Dari Dialah kita akan memperoleh pengharapan, kita akan memperoleh kekuatan, kita memperoleh pertahanan yang baik untuk dapat melewati semua tantangan-tantangan dalam kehidupan iman kita. Roh Kudus menguatkan kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk sabda-Mu yang telah kami dengarkan. Buatlah kami selalu bertahan di dalam iman kami, selalu kuat menghadapi aneka macam tantangan dan kesulitan dalam kehidupan kami, hingga kami semakin dapat memperoleh buah-buah iman karena kebenaran-kebenaran yang Engkau sampaikan sendiri kepada kami. Turunlah berkat Allah yang Maha Kuasa atas saudara-saudari sekalian, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya Pastor Marcel Lotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Edi Octavianus Kaniu. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.